Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Sabtu 28 September 2024. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Trinur Adi, dari GKJ Suryo Diningratan, Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Tema permenungan kita di pagi hari ini adalah hidup itu menyala. Untuk itu mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam surga yang penuh kemuliaan, juga Engkaulah Bapa kami yang senantiasa hadir menyertai dan menolong kami di setiap langkah kehidupan ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang menjagai kami dalam kerapuhan kami ketika kami terlelap tidur. Kami berterima kasih pula atas hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami dengan segala berkat yang memperlengkapinya. Maka sebagai wujud syukur kami mau menjalani hari ini dan seterusnya erat melekat dengan Engkau. Kami rindu setiap langkah hidup kami selaras dengan kegerakan-Mu yang penuh belas kasih dan kebenaran. Untuk itu kami mohon Roh Kudus membimbing kami dalam permenungan kami akan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kehendak Allah, menumbuhkan kerinduan di hati kami, serta daya kemampuan untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu itu di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami haturkan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, permenungan kita di pagi hari ini didasarkan atas pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 5, ayat 13 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 20, yang demikian Injil Yesus Kristus Tuhan kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga.
Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, bagaimana rasanya jika Anda sering disalah-salahkan, meskipun Anda sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik? Sebagai anak misalnya, Anda merasa sudah mengupayakan yang optimal, baik dalam hal prestasi studi atau pencapaian karir, maupun bentuk-bentuk sikap yang menunjukkan hormat dan bakti kepada orang tua. Namun, tampaknya orang tua Anda masih saja tidak menunjukkan kebanggaan atas diri Anda. Bahkan, mungkin Anda masih dibanding-bandingkan dengan anak yang lain yang terlihat lebih membanggakan di mata orang tua Anda. Atau sebagai pasangan misalnya, Anda merasa sudah menjadi pasangan yang setia, perhatian, dan sebisa mungkin membahagiakan pasangan Anda. Namun tampaknya pasangan Anda masih saja menuntut ini itu macam-macam. Jika Anda dalam situasi-situasi yang demikian, bagaimana perasaan Anda? Saya kira kita semua akan merasa frustasi jika berada dalam situasi semacam itu. Bahkan, jika situasi semacam itu terus-menerus terjadi, saya yakin kita semua tentu akan kehilangan semangat untuk mengupayakan yang baik. Dalam hati kita pasti akan terbersit, apa artinya aku melakukan semuanya ini? Toh orang tuaku tidak pernah bangga kepadaku. Apa artinya aku melakukan semuanya ini? Toh pasanganku masih saja menuntut, tidak pernah menghargai semua yang aku lakukan selama ini. Lebih baik sekalian saja aku tidak usah melakukan apapun untuk mereka. Sahabat Petra yang terkasih, situasi semacam ini, tetapi dalam hal mental dan spiritual, juga dialami oleh kebanyakan rakyat jelata Yahudi pada zaman dahulu. Kita tahu bersama bahwa umat Yahudi menghidupi 10 perintah Allah, atau disebut Dasatitah, sejak zaman Musa. Dasatitah yang hanya berjumlah 10 perintah ini, dalam perkembangannya kemudian, oleh para rabi Yahudi dirinci menjadi 613 aturan yang disebut mitzvot. Seluruh 613 mitzvot tersebut terdiri dari perintah positif untuk dilakukan dan perintah negatif, yaitu larangan-larangan. Perintah negatif berjumlah 365 yang bertepatan dengan jumlah hari dalam 1 tahun matahari, sedangkan perintah positif berjumlah 248 yang menurut pemahaman saat itu merupakan jumlah seluruh tulang dan organ utama dalam tubuh manusia. Mari kita bayangkan, para rakyat jelata Yahudi itu harus menghidupi aturan keagamaan sebanyak 613 perintah dalam mitzvot itu tadi. Tentu sebaik apapun mereka sudah berusaha melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan ataupun menghindari larangan-larangan keagamaan dalam mitzvot itu, selalu saja ada yang kurang di hadapan para imam dan ahli Taurat. Selalu saja ada hal-hal yang dianggap kesalahan atas usaha mereka memenuhi aturan-aturan keagamaan tersebut. Tentu situasi semacam ini lambat laun akan membuat mereka mengalami tekanan mental, tekanan spiritual,
bahkan kekerdilan batin, di mana mereka merasa diri sebagai orang yang tidak berharga dan selalu saja buruk di hadapan Tuhan. Persis seperti penggambaran yang di awal tadi saya sampaikan. Ketika kita sudah berupaya melakukan yang baik, tapi masih saja disalah-salahkan, masih saja ada yang kurang, masih saja dibanding-bandingkan dan sebagainya. Nah, sahabat Petra yang terkasih, dalam situasi mental dan spiritual yang penuh tekanan semacam itu, tiba-tiba Tuhan Yesus bersabda di hadapan para rakyat jelata Yahudi itu. Ia bersabda, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Sabda Tuhan ini tentu mengagetkan bagi mereka, para rakyat jelata itu. Bagaimana tidak? Sudah biasa mereka mendengar kata-kata yang merendahkan maupun mempersalahkan mereka. Sudah biasa mereka dicap sebagai orang-orang dengan level kerohanian yang rendah, bahkan hidup keagamaan yang buruk. Nah, ini tiba-tiba Tuhan Yesus justru berkata sebaliknya tentang mereka. Para rakyat jelata itu diumpamakan seperti garam dunia dan terang dunia. Sabda Kristus ini tentu membuat mereka tidak hanya kaget, tetapi juga merasa diangkat dan dipulihkan harkat serta martabatnya. Mereka kemudian bisa merasakan kembali bahwa mereka bukanlah orang buangan, mereka bukanlah sampah masyarakat, tetapi mereka adalah orang-orang yang berharga, sebab mereka adalah garam dunia dan terang dunia. Sahabat Petra yang terkasih, apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap para rakyat jelata Yahudi ini menyadarkan kita akan sejumlah pokok kebenaran yang penting. Yang pertama, kita semakin dipahamkan bahwa Injil yang artinya adalah kabar baik tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dalam tanda petik baik-baik saja atau yang merasa diri orang baik. Injil yang merupakan kabar baik juga dan bahkan terutama diperuntukkan bagi mereka yang sering menerima kabar buruk, yaitu mereka yang selama ini sering dianggap dosanya besar, imannya tidak beres, orang yang hidupnya kok selalu menderita dan kemudian dihakimi sebagai orang yang kena kutuk dan sebagainya. Kepada mereka juga Injil itu berlaku, kabar baik itu berlaku. Itulah mengapa ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang kedapatan berzinah, ia sama sekali tidak mengucapkan kata-kata penghukuman. Namun, ia justru berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi di mata Tuhan, perempuan itu tetaplah garam dunia dan terang dunia. Terhadapnya Injil layak disampaikan. Ia berhak untuk menerima kabar baik, seperti halnya orang-orang lain yang hidupnya baik-baik saja. Demikian halnya kepada orang-orang yang ada dalam penderitaan dan dicap dosanya besar. Tuhan Yesus sama sekali tidak menghakimi mereka, tetapi berulang kali Tuhan Yesus justru berkata, "Dosamu telah diampuni." Dari semua ini, sahabat Petra yang terkasih, kita pun belajar bahwa Injil itu menyalakan kembali api dalam diri seseorang yang telah meredup, bukan justru memadamkannya. Yang kedua, kita juga
belajar bahwa agar seseorang dapat menjadi baik, agar hidupnya dapat kembali menyala, maka yang terutama untuk diperbaiki adalah mentalitas dan gambar dirinya. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan kepada para rakyat jelata Yahudi pada saat itu. Mental mereka yang telah kerdil, serta gambar diri mereka yang telah rusak karena sering dipersalahkan oleh para imam dan ahli Taurat, terlebih dahulu dipulihkan oleh Tuhan Yesus melalui sabda penghiburannya yang menyatakan bahwa mereka semuanya itu tetaplah garam dunia dan terang dunia. Dari sini pun kita dapat bercermin, jika selama ini diri kita maupun orang-orang di sekitar kita kok justru lebih senang merawat dosa daripada hidup dalam kebenaran, jangan-jangan kita belum sadar kalau kita ini sejatinya garam dunia dan terang dunia. Kalau ada orang-orang kok suka berperilaku korup, maling, selingkuh, dan sebagainya, bisa jadi orang-orang itu belum sadar bahwa dirinya adalah garam dunia dan terang dunia. Maka sahabat Petra yang terkasih, terhadap orang-orang yang demikian, belajar dari Tuhan Yesus. Panggilan kita terutama bukanlah memberitakan penghukuman atau melakukan penghakiman, tetapi justru bagaimana kita dengan penuh kasih menyadarkan mereka bahwa mereka adalah garam dunia dan terang dunia. Karena mereka garam dunia dan terang dunia, maka tidak sepantasnya kalau mereka hidup di dalam kejahatan semacam itu. Yang ketiga, kita belajar bahwa Injil itu menghargai mereka yang selama ini tidak dihargai. Injil mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun orang yang pantas untuk dilecehkan. Rakyat jelata Yahudi itu yang selama hidupnya di hadapan para imam dan ahli Taurat dipandang sebagai orang-orang yang kotor, tetapi di mata Tuhan mereka adalah tetap garam dunia dan terang dunia. Tuhan Yesus tidak pernah merendahkan harkat dan martabat mereka. Mereka tetap dipandang sebagai orang-orang yang berharga, sekaligus mampu untuk menghadirkan kebaikan di tengah kehidupan. Kalau dalam kearifan lokal Jawa, ada pengajaran bahwa kita sama sekali tidak punya hak untuk ngepal atau ngilani sesama kita. Nampaknya demikian pula teladan Tuhan Yesus, bahwa tidak ada satupun yang berhak merendahkan harkat dan martabat sesamanya sebagai garam dunia dan terang dunia, sekalipun mereka adalah orang-orang yang dipandang berdosa, dan sekalipun mereka hanyalah sebatas rakyat jelata. Maka sahabat Petra yang terkasih, dengan kita belajar untuk tidak merendahkan orang lain, dengan kita berupaya untuk memanusiakan manusia, tidak peduli riwayat dan identitas sosialnya, sebenarnya kita tidak hanya sedang membuat hidup kita menyala, tetapi pada saat yang bersamaan, sebenarnya kita juga sedang mengobarkan kembali api-api yang telah meredup dalam diri saudara-saudara kita. Maka sahabat Petra yang terkasih, mari kita sadari, hidup itu menyala, sebab kita semua adalah garam dunia dan terang dunia, tidak peduli apa identitas dan riwayat hidup kita. Hidup itu menyala, dan Tuhan tidak pernah memadamkan nyala api itu, sekalipun nyalanya mungkin sudah meremang dan pudar. Namun ia justru penjamahnya
karena ia punya kerinduan yang sudah meremang dan pudar itu bisa kembali menyala dengan terang. Maka mari jadikan hidup kita semakin menyala dengan kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyalakan kembali api sesama kita yang telah meredup sehingga kembali bersinar terang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas firman-Mu yang menyadarkan kami semua bahwa setiap umat-Mu sejatinya adalah tetap garam dan terang dunia. Tidak peduli bagaimanapun dunia memandangnya. Semuanya tetap Engkau kasihi. Yang rusak tidak hendak Engkau campakkan, tetapi justru Engkau rindu untuk memulihkannya kembali. Yang meremang dan pudar tidak hendak Engkau padamkan, tetapi justru Engkau rindu untuk menyalakan terangnya kembali. Maka Tuhan, ini kami memberi hidup kami kepadamu. Jika nyala kami Engkau dapati redup karena dosa dan pelanggaran kami, pulihkanlah kami ya Tuhan. Dan juga pakailah kami agar dapat berbagi nyala terang-Mu yang telah kami terima, yang ada dalam diri kami ini, untuk kami bagikan kepada saudara-saudara kami yang lain, yang mungkin terangnya telah meredup oleh karena dihimpit kegelapan. Dalam Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi hari ini, Sabtu 28 September 2024. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Adapun materi renungan bersumber dari renungan harian berbahasa Jawa Sabdo Winedar, karya Sinode GKJ. Saya, Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Diningratan Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati.